Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada. Yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Ojo kendor, sama-sama kita kencangkan suara kita. Ojo kendor ya. Anda tidak boleh kendor, tidak boleh patah semangat. Hanya karena ancaman, sebuah ancaman dari pinjaman online, dari para DC pinjolnya. Cetek kecil, nggak ngaruh buat kalian kalau kalian standby dan stay tune di channel YouTube ini. Kali ini saya akan bahas nih aturan hukum terbaru yang bisa menjerat nasabah yang menunggak di pinjaman online. Kok bisa aturan hukumnya? Yuk simak baik-baik videonya, semoga mencerahkan buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel kebanggaan buat kalian semua, channel YouTube favorit untuk Anda yang saat ini terjebak dan terjerat ke dalam lingkaran pinjaman online, yang saat ini menerima berbagai macam ancaman dan teror terkini terupdate ada dikupas di channel YouTube ini setiap hari. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, menjadi penumbuh semangat kalian yang kemarin sempat jatuh hancur. Insya Allah dengan rajin nonton video YouTube ini, mudah-mudahan kembali pulih ya, dan makin kuat tentunya, dan selalu mendapatkan yang terupdate terkait masalah ancaman dan teror yang sering Anda alami dan sering Anda terima. Kawan-kawan, seperti yang tadi saya sebutkan ya di awal video, kita akan melihat dan mengupas aturan hukum terbaru terkait masalah hukum bagi nasabah yang menunggak pinjaman online. Jerat hukumnya seperti apa? Kita simak baik-baik, semoga menjadi pencerah buat kalian semua. Dan seperti biasa, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Mudah, caranya cukup dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, di-komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Pastikan ya teman-teman, ditekan tombol merah loncengnya, nggak perlu cari jam berapa tayang, langsung otomatis dikasih tahu oleh YouTube jam berapa tayangnya, langsung di notif dikasih tahu seketika di handphone kalian. Canggih ya, Anda tidak cukup hanya menonton video-video edukasi di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, ini modelnya ya. Paguyuban Membasmi Pinjol sudah 68.000 ternyata sekarang ya. Kemarin saya bilang 67.000, ternyata saya salah melihat. 68.000 nggak kaleng-kaleng. Hampir 70.000 berarti. Dari Sabang sampai Merauke. Yang palsu banyak. Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jamal, hati-hati. Itu palsu dan banyak sekali beredar. Nah, teman-teman semua, ya, kalian juga yang ingin tergabung ya di grup Facebook ini, silakan. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sematkan di kolom komentar. Silakan kalian jawab semua pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak menjawab, mohon maaf, tidak bisa gabung. Anda ingin tergabung di grup WA PMP, mudah caranya ya. Anda mudah untuk bergabung di grup WA PMP dengan cukup memiliki syaratnya kaos PMP, seragam ataupun uniform untuk member WA PMP. Ada yang bilang ini kaos anti DC, digunakan DC-nya buru-buru pergi. Nasabah pakai kaos ini, DC-nya buru-buru pulang. Gak apa-apa, berarti Anda termotivasi dengan baik dan memiliki semangat juang yang tinggi ya untuk menghadapi DC. Nah, yang ingin memilikinya cukup menghubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda yang sudah tergabung ya, atau Anda yang sudah memesannya, boleh ya langsung tergabung di grup WA PMP, otomatis dimasukkan oleh admin saya, dan bisa konsultasi, bisa sharing, bisa curhat di grup tersebut. Aman kawan-kawan, silakan ya Anda sharing. Kalau tidak terjawab pertanyaan Anda, sudah berkali-kali tidak merasa puas, boleh tanyakan ke saya langsung. Insya Allah saya jawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kalian, japri ke saya langsung, tentunya terkait masalah pinjol. Nah, kawan-kawan,
yang sudah tergabung di grup WA PMP juga boleh mengikuti ya live konsultasi ya secara live video melalui aplikasi Zoom Meeting. Boleh Anda ikut setiap hari Rabunya. Nah, malam ini nih, ya, malam ini jam 20.30 akan mulai Zoom Meeting ya bagi member WA PMP. Untuk yang belum masuk member WA PMP, mohon maaf tidak bisa bergabung ya, tidak bisa join. Nah, teman-teman. Nah, ini nih. Stop masuk, dilarang masuk. Ini adalah stiker atau warning atau peringatan. Terhadap siapapun tidak boleh masuk sembarangan tanpa izin dari Anda. Nah, kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Artinya mereka melanggar dan diduga melakukan perbuatan hukum masuk tanpa izin ke rumah Anda. Bisa dijerat. Videokan atau mungkin pasang CCTV ya. Videokan, rekam apa kegiatan mereka menerobos masuk. Dan mereka akan kena pasal ini dan itu sebagai alat bukti rekamannya untuk bisa Anda nanti suatu saat diproses atau melaporkan kegiatan atau diduga peristiwa pidana tersebut ke kantor polisi. Nah, nggak bisa deh saya sekarang sembarangan masuk tanpa izin, siapapun tidak bisa masuk ya. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Namun hanya terbatas untuk member WA PMP ya. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, satu lagi nih. Nah, kaos top rapuh yut tangguh ojo kendor. Ini juga penyemangat, kaos penyemangat buat kalian semua yang ingin semangat dan ingin mentalnya kuat, silahkan Anda miliki kaosnya, hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Silahkan kawan-kawan. Sekarang saatnya kita melihat, menonton aturan terbaru. Bagaimana nih aturan barunya? Simak videonya, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Apa sih aturan hukum yang terbarunya seperti apa? Saya akan bacakan buat kalian. Saya juga tayangkan dan tampilkan di layar kaca biar kalian bisa melihatnya. Nih. Izin loloskan Min, tolong bagi yang tahu tentang hukum apakah ini benar yang dikatakan DC-nya. Kita bacakan ya. 08564364 86033 ini ruang sebar katanya. Ngakunya ruang sebar. Sebar apaan? Sebar duit. Piutang itu harus dibayar 30 menit lagi waktu Anda sebelum kami laporkan untuk proses hukum. Kami akan mengurus ini sesuai dengan POJK nomor 77 POJK 01 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan PBI nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan pembayaran. Terkait pasal 13, 13, 17, 54, 13, 20 Undang-Undang Dasar ITE Perdata tentang perjanjian utang piutang elektronik, pasal 372 tentang penggelapan uang elektronik, dan pasal 378 tentang penipuan yang berlaku. Saya tayangkan lagi. Tuh. Undang-Undang Dasar ITE Perdata. Undang-Undang Dasar ITE Perdata. Gila. Undang-Undang Dasar, terus ITE, terus Perdata. Ya Allah, ya kalau maaf ya kalau bego ini kenapa ya jadi dinampakkan untuk semua orang gitu, nggak malu mengancam-ancam, ya salah pula. Undang-Undang Dasar ITE Perdata. Nah ini aturan hukum barunya ya, paham kan tadi judulnya aturan hukum yang baru bisa menjerat nasabah. Tapi begini. Undang-Undang Dasar ITE Perdata. Sejak kapan Undang-Undang Dasar ITE Perdata? Ada juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 yang sering juga dibaca oleh adik-adik kita atau oleh kita dulu waktu zaman SD ya. Kita sudah belajar. Nah, ini Undang-Undang Dasar, ada ITE Perdata pula. Itu membuktikan kalau sebenarnya mereka itu tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan penagihan terhadap kalian. Mereka tidak bisa melakukan penagihan sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu pula yang membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu SDM rendahan. Bahwa mereka itu SDM yang tidak mumpuni dan SDM yang belum siap
untuk terjun melakukan penagihan. Mereka SDM yang boleh dibilang SDM yang masih bayi, masih nol ya. Jadi cuma bisa cuap-cuap, cuma bisa copy paste ya. Kalian lihat aja tadi tentang pasal 372, penggelapan uang elektronik katanya kan. Gila kan? Ada ya pasal 372 bunyinya penggelapan uang elektronik. Ya, inilah fakta. Fakta yang real ya. Dan ini kan hasil kiriman yang diterima oleh nasabah yang gagal bayar pinjaman online dan dia buat ya, diposting, lalu postingannya saya taruh di channel YouTube ini untuk kalian semua banyak belajar. Jadi saya jawab itu bukan hanya sekedar menjawab ke teman kita, tapi saya bikin konten YouTube ini agar kalian makin pintar, makin bisa melihat fakta bahwa sebenarnya mereka itu tidak mampu dan tidak sanggup menjabat sebagai penagih. Penagih tentunya nggak seperti ini. Mereka melakukan penagihan tentunya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang elok, cara-cara yang smart, pintar, bukan cara seperti ini. Harusnya sampaikan, Mbak. Bapak Ibu, selamat siang, mohon maaf, perkenalkan nama saya adalah seorang petugas ya, kolektor dari perusahaan mana, pinjol mana yang telah bersertifikasi ya, seperti itu sebagai tenaga penagih dan sebagainya. Mohon izin kami mengingatkan bahwa Bapak Ibu telah lewat jatuh tempo. Nah, itu bahasanya enak loh, itu tersusun rapi. Orang juga membacanya tentunya nggak ketawa lah ini. Ya iya sih, mungkin sasaran dia itu ya orang-orang yang sembarangan siapa aja mungkin kan pikirnya, tapi di antaranya itu nasabah-nasabah sudah teredukasi dengan baik di channel YouTube ini, sudah pinter lewat channel YouTube ini, sering nonton ya pasti ketawa. Ada undang-undang dasar ITE Perdata. Ya Allah ya, inilah ya yang membuat kalian harusnya makin kuat. Inilah salah satu contoh dari penagihan yang harusnya membuat Anda makin mentalnya makin tebal, makin kuat, dan tidak ada lagi rasa takut. Desa pinjol itu sejatinya tidak ada sebenarnya. Mereka itu hanya diprogram oleh atasannya, oleh bosnya, untuk menakuti Anda. Jadi seperti go gitu kan, herder jadinya. Tapi tidak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Seperti itulah. Nyaring doang bunyinya, tapi kosong otaknya. Nyaring doang ya, cuap-cuap, keluar-keluar, bayar, tapi kosong otaknya. Itu saya bilang, itulah yang fakta yang terjadi dan kalian sudah lihat sendiri kan. Ini faktanya, Undang-Undang Dasar ITE Perdata. Itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penguat mental. Untuk kalian semua makin percaya diri, tidak lagi ada dalam lingkaran ketakutan, tidak lagi menjadi ya, sapi perahan ya, Anda untuk ditakut-takuti terus-menerus oleh para desa pinjol ini. Dan mudah-mudahan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ke depannya. Pinjol, pinjaman online, tentunya sasaran utama mereka online. Karena mulai dari kali pertama Anda mencari aplikasi secara online, Anda mengajukan online, di-approve di ACC online, dicairkan online, maka penagihan pun berpotensi secara online akan terjadi. Dan sudah lumrah kalau mereka melakukan penagihan secara online melalui pesan WA, email, melalui SMS, ataupun sejenis lainnya, ataupun telepon, sudah sangat wajar dan Anda nggak usah terlalu takut berlebih dan sebagainya ya. Ingat, kalian harus tetap kuat, dan tetap stay tune di channel YouTube ini agar makin dikuatkan. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan pastikan Anda sudah kasih feedback terbaik buat saya ya dan buat kita semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan. Anda tidak takut dengan apapun yang akan mereka kirimkan karena Anda sudah paham, sudah mengerti bahwa semua itu adalah resiko. Resiko yang harus kita terima dan kita mencoba untuk memperbaiki diri sekaligus mempersiapkan mental kita untuk terus menyongsong berbagai macam penagihan yang disertai dengan ancaman. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat Anda semua ya. Nah, kalian sudah melihat cara penagihan seperti itu. Mengirimkan pesan ancaman akan diproses hukum. Diproses dengan Undang-Undang Dasar ITE Perdata.
Sejak kapan Undang-Undang Dasar jadi ITE, jadi Perdata, Undang-Undang Dasar ITE Perdata? Sejak kapan lahir Undang-Undang Dasar ITE Perdata? Ya Allah, ya kebangetan sekali. Kalau pinjol menurunkan tenaga penagih dan SDM penagihnya seperti ini, sangat kebangetan. Menurut saya sungguh sangat disayangkan. Ya, secara akal logika saja nggak masuk kalau ini tuh ternyata sebagai SDM yang mungkin menjadi andalan dari para pinjol itu. Namun sebaliknya, dengan mengirimkan pesan seperti ini, membuktikan dan memperlihatkan sekaligus mempertontonkan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah berupa dagelan, lawakan, celotehan-celotehan yang tidak berdasar, celotehan-celotehan yang tidak bermanfaat, celotehan-celotehan unfaedah yang mungkin bagi sebagian nasabah yang sering mantengin channel YouTube ini, stay tune di channel YouTube ini, ketawa ngelihatnya. Dan itu fakta. Gitu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan berkenan buat kalian, menjadi edukasi buat kalian semua, menjadi penyemangat buat Anda semua, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Dan saatnya saya akhiri video ini. Seperti biasa, saya ingin doakan teman-teman semua dimanapun berada yang saat ini sedang mengalami situasi kesulitan ekonomi, kekurangan. Semoga Allah luaskan rezeki kalian semua. Allah gerakan Anda untuk terus berkarya, untuk terus mencari dan mengais rezeki, tentunya rezeki yang halal. Insya Allah menjadi berkah buat kalian semua dan kawan-kawan yang saat ini berikhtiar mencari rezeki, bekerja, berdagang. Semoga Allah mempermudah dan memperlancar ikhtiar yang Anda lakukan dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.